Beda dengan komunitas Tionghoa perkotaan, Cina Udik bermukim di beberapa daerah seperti di sekitar Tangerang. Lalu, bagaimana perjalanan Cina Udik? Bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan menjaga identitas mereka? Perkenalkan, nama saya Elsa Novia Sena. Saya sebagai konten kreator budaya Cina Benteng dan budaya peranakan Tionghoa. Dan saya juga sekaligus founder dari Benteng Walking Tour. Jadi memang turnya itu fokusnya mengangkat budaya Tionghoa dan Cina Benteng. Kalau misalnya orang Tangerang, orang Tionghoanya terkenal dengan Cina Benteng. Tapi sebenarnya dibagi dua, ada Cina Benteng sama Cina Udik. Gitu. Yang terkenalnya ya di sini ya. Kalau Cina Benteng itu orang Tionghoa yang tinggalnya di sekitar benteng. Sekitar benteng Belanda. Nah, kalau Cina Udik itu yang tinggal di luar benteng. Nah, Udik itu kan kampung ya. Jadi memang benar-benar kampung. Kiri kanan sawah, terus rumahnya juga mungkin dari bilik. Jadi benar-benar kampung banget, makanya disebutnya Cina Udik. Tapi udiknya bisa beda-beda ya. Udiknya bisa ada yang dari Tiga Raksa, Parung Panjang, Gunung Sindur. Kemudian ada yang dari Cikupa dan masih banyak lagi. Pokoknya di luar benteng lah yang masih benar-benar kampung banget disebutnya Cina Udik. Cina Benteng itu kan orang Tionghoa yang tinggal di sekitar benteng. Nah, karena ikonik nama Cina Benteng itu, jadi orang Tangerang Raya disebutnya Cina Benteng. Nah, jadi kalau Cina Udik itu sebenarnya istilah jadul. Sama aja sih sebenarnya masih sama kayak Cina Benteng gitu ya, udah turun-temurun tinggal di Tangerang dan sebagainya. Tapi kalau Cina Benteng ini memang mayoritasnya yang tinggal di daerah benteng ya, pedagang. Ekonominya juga lebih bagus lah kayak gitu. Nah, kalau Cina Udik itu rata-rata petani dan ya ekonominya kurang seperti itu. Tapi nggak semuanya ekonominya ke bawah, ada juga yang tuan tanah gitu, sawahnya banyak, empangnya banyak kayak gitu. Sebenarnya sih lebih ke Cina Bentengnya sih istilahnya, karena istilah Cina Udik itu yang tahu orang-orang dari Tangerang doang, orang luar nggak tahu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya stereotip mungkin Cina Benteng secara umum ya, yang orang tahu Hitachi ya, hitam tapi Cina. Kulitnya maksudnya agak gelap. Terus mukanya sudah tidak terlalu Tionghoa lagi. Ngomongnya juga nyablak gitu ya, kayak Betawi. Ngomongnya lokal banget lah. Secara pergaulan pun sudah berbaur dari dulu antara orang Tionghoa sama lokalnya. Kayak gitu. Jadi untuk stereotipnya sama aja sih, karena Cina Benteng juga. Iya, kalau yang tinggal di Udik itu masih tradisional. Bahkan yang nikahan atau kematian itu lebih tradisional lagi dibanding yang mungkin udah di kota gitu, yang udah modern. Karena ya kalau misalnya mungkin orang kota maunya yang gampang-gampang aja, yang cepat-cepat aja. Tapi kalau misalnya yang di Udik yang masih tradisional, kematiannya aja pun ya, ada yang diiringi alat musik kematian. Kayak gitu, dan itu udah langka banget. Jadi waktu tahun kemarin aku ngeliat itu di Kedaung, itu termasuk ya masih banyak yang tradisional lah. Kayak gitu, orang-orangnya menganut kepercayaan yang tradisional banget. Ada yang pakai cotau juga masih banyak di sana. Dan kalau kematian ini memang jarang sekali yang pakai alat musik, diiringi alat musik kematian. Gitu. Jadi itu pertama kali aku lihat yang seperti itu. Dan ya selain itu ya mungkin tradisi-tradisi yang aku nggak tahu gitu, aku nggak lakuin di sana, melakukan seperti itu. Sementara itu, di tengah perkembangan zaman, masih banyak anak muda yang berusaha menjaga dan terus mengenalkan warisan budaya Tionghoa di Indonesia. Salah satunya adalah komunitas Benteng Walking Tour, sebuah tur budaya menyusuri jejak sejarah Cina Benteng. Selain itu, ada juga Peranakan Story, inisiatif dari konten kreator yang mengenalkan sejarah dan tradisi Tionghoa. Lalu, bagaimana cerita di balik lahirnya komunitas ini? Aku founder dari Benteng Walking Tour. Jadi Benteng Walking Tour itu tur budaya pecinan ya, Cina Benteng.
Dan kalau peranakan story itu aku yang buat sama teman-teman aku, konten kreator yang angkat budaya Tionghoa juga. Ada Randi China Server, ada Nielsen Kwa sama Ricky Haryadi. Jadi mereka ini yang yang peduli sama budaya Tionghoa, yang peranakan, yang mungkin anak-anak muda itu kurang begitu tahu tentang akulturasi budaya Tionghoa sama Indonesia. Yang tahu cuman mungkin barongsai, cuman angpau, cuman tradisi-tradisi seremoninya gitu ya. Tapi ternyata banyak tradisi-tradisi, sejarah-sejarah yang orang Tionghoa itu ada gitu di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita mau mengangkat budaya peranakan yang sudah banyak ditinggalkan banyak anak muda. Awal mulanya kan dari bikin konten ya, terus pastinya belajar dong, apalagi kan konten aku edukasi tentang tradisi, sejarah, budaya, dan semakin aku belajar, oh banyak nih budaya-budaya yang tidak diketahui oleh banyak anak muda atau banyak orang-orang unik gitu tradisinya seperti itu. Dan ternyata juga ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi lah ibaratnya kayak gitu, jadi kita saling support, saling mendukung satu sama lain. Oh misalnya, bagus loh ini diangkat kayak gitu. Jadi ya mungkin ini siapa yang ngangkat kayak gitu. Jadi ya kita saling support juga. Kalau di TikTok itu aku dari November 2022 udah mulai aktif di TikTok. Kalau IG agak belakangan. Jadi sebenarnya banyak konten-konten aku yang mungkin viral, FYP gitu ya bahasa gaulnya. Tapi yang bikin aku mungkin dikenal lagi sama banyak orang itu adalah saat aku mengangkat makam kapitan di Tangerang, makam kapitan terakhir di Tangerang, sampai banyak wawancara dari media, TV, dan karena kontenku juga itu makam itu yang terkena vandalisme, akhirnya ya sedikit diperhatikan seperti itu sama penjabat lah sebagainya. Cuman memang masih kurang peduli gitu pemerintah menurutku sampai sekarang ini. Masih terkena vandalisme sampai sekarang. Jadi yang kakak bilang tadi ya mungkin rata-rata laki-laki yang mungkin jadi founder dan segala macam. Dan aku perempuan nih, jadi karena aku perempuan banyak yang mengingat aku gitu. Jadi aku lebih cepat dikenal bahkan dari anak kecil sampai orang tua gitu, karena mungkin banyak juga yang tidak menyangka, biasanya mungkin yang laki-laki yang lebih suka sejarah, ke museum dan sebagainya, yang perempuan itu sedikit. Jadi aku juga sangat senang sekali ya bisa bermanfaat juga bagi banyak orang, bisa dikenal juga bagi banyak orang, jadi sosok perempuan juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lainnya. Mungkin dia bukan Tionghoa tapi dia ingin melestarikan budaya di daerahnya, itu juga bisa menjadi inspirasi ya mudah-mudahan ke depannya bagi generasi-generasi muda di bawah aku atau mungkin di atas aku kayak gitu. Komunitas Cina Benteng yang disebut Cina Udik ini memang mungkin dari secara pendidikan kurang, ekonomi kurang, tapi menurutku mereka itu yang malah banyak melestarikan budaya-budaya Tionghoa yang tradisional yang masih dilestarikan hingga sekarang seperti itu. Jadi banyak hidden gem yang tradisi-tradisi mungkin kunonya ya yang masih sangat tradisional bisa kita temukan di sana kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mungkin ada yang mau liputan, ada yang skripsi, atau mungkin ada tugas ya, mungkin kalau misal budaya Tionghoa yang kita lihat sehari ini udah umum gitu, mungkin bisa diliput lagi budaya Cina Udik yang tradisionalnya, yang sederhananya itu benar-benar bisa jadi mungkin berbeda gitu dibandingkan budaya-budaya Tionghoa yang lain. Di balik dinamika kehidupan modern, komunitas Cina Udik tetap menjaga budaya mereka tanpa upaya untuk terus mengenalkan sejarah dan tradisi. Bisa jadi budaya ini memudar, karena setiap cerita bagian yang dibagikan merupakan upaya untuk melestarikan budaya kita.